Hosea pasal 3 hari Selasa tanggal 18 November 2025. Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Perkataan firman Tuhan di Hosea pasal 3 ini dimulai dengan Tuhan yang berfirman kepada Hosea yang berkata, pergilah lagi. Ada kata lagi di sini. Tuhan suruh Hosea untuk pergi lagi. Apa yang dia perlu lakukan? Mencintai perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Nah, kita ingat pembacaan di Hosea pasal 1, bagaimana Tuhan menyuruh Hosea yang adalah nabi Tuhan untuk pergi menikahi perempuan sundal yang bernama Gomer. Nah, kalau kita lihat bagaimana ini seorang nabi yang disuruh pergi menikahi perempuan sundal, tetapi dia taat kepada perintah Tuhan. Dia lakukan, Hosea melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sekalipun dia bisa berkata, Tuhan, saya nabi, kenapa saya disuruh pergi menikah dengan perempuan sundal? Sudah tidak adakah perempuan baik-baik yang engkau mau suruh saya menikah? Tetapi Hosea hanya taat kepada perintah Tuhan, karena Tuhan mau pakai hidup Hosea sebagai model, sebagai alat peraga untuk orang Israel melihat bagaimana mereka yang berkhianat kepada Tuhan, yang bersundal, yang bersinah, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah, di sini kita lihat di ayat 3 dikatakan firman Tuhan berkata, pergilah lagi. Artinya ini Gomer sudah dinikahi oleh Hosea, sudah diangkat kembali dari persundalannya, tetapi kata lagi di sini memberitahu kepada kita bahwa dia mengulangi lagi pergi bersundal, dia ulang lagi pergi bersinah, dia kembali lagi ke kegiatan-kegiatannya sebelumnya, dia kembali kepada hidup lamanya. Nah, ini yang bisa saja kalau orang tidak sabaran tidak akan balik lagi, karena sudah dikatakan sudah diangkat dari hidup lama, tapi kok kembali lagi berkubang di persundalan dan bersinah. Tapi Tuhan itu penuh kasih, dia minta lagi kepada Hosea untuk pergi lagi, mencintai lagi perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Jadi ada kata suka di sini. Suka itu sering dilakukan. Apa yang kita sukai akan kita ulang dan ulang dan ulang. Tetapi kalau tidak suka, ya kita menghindari, tidak melakukan lagi. Tetapi Tuhan katakan di sini, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Artinya ini Gomer melakukan kembali bersundal dan bersinah, sekalipun sudah menikah dengan Hosea, sudah diberi 3 orang anak. Nah, inilah yang Tuhan umpamakan, dikatakan di sini setelah koma, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Tuhan mau gambarkan, sekalipun orang Israel berpaling kepada allah-allah lain, tetapi Tuhan tetap mencintai orang Israel. Tuhan tetap mengasihi orang Israel. Sudah diangkat, dibawa dari Mesir, dibawa ke tanah yang berlimpah susu dan madu, tetapi mereka kembali bersinah, mereka kembali bersundal, lebih memberhalakan dan menyembah Baal dan allah-allah lain. Tetapi Tuhan kembali lagi dan kembali lagi, Tuhan balik lagi mencari mereka. Dan inilah yang Tuhan ajak kepada Hosea untuk pergi lagi, mencintai kembali perempuan sundal yang dikatakan di sini. Padahal ini sudah dinikahi sesudahnya. Sesudah Tuhan perintahkan kepada Hosea di pasal 1, dia kembali untuk mencintai. Jadi sudah dalam pernikahan ini kita lihat pergi lagi nih Gomer
bersundal, pergi lagi berselingkuh, pergi lagi berzina. Sudah diampuni, diterima, ulang lagi kesalahannya. Nah, seperti inilah bangsa Israel pada saat itu, dan pastinya hari ini bisa tiba juga kepada kita semua yang membaca dan mendengarkan hari ini, bagaimana kita dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, tapi kembali lagi ke cara hidup lama. Tuhan ajar kita untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita kembali lagi ke cara hidup yang lama. Tuhan mau supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang baru. Saat kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Artinya yang lama, yang cara hidup kita yang lama sudah kita tidak lakukan lagi. Harusnya seperti itu. Tetapi ini gambaran orang Israel. Kita bisa lihat ke diri kita hari ini. Kalau kita temukan hal-hal yang kita tidak setia, kita berbalik lagi dari Tuhan, kita bisa kembali minta ampun dan benar-benar sadar dan bertobat kembali kepada Tuhan. Karena kerinduan Tuhan hanya satu, kita semua selamat, kita semua hidup bersama Dia di dalam kekekalan. Ayat 2, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikel perak dan 1,5 homer jelai. Jadi Hosea taat, dan dia tidak ambil begitu saja gomer dari persundalannya. Dia perlu bayar, ada harga yang perlu dibayar Hosea untuk mengambil kembali gomer istrinya itu dari persundalan baru, dari persinahan baru yang dia lakukan. Dia pergi kembali melacur seperti sebelum dia dikawini oleh Hosea. Dan Hosea menggambarkan Tuhan yang penuh kasih. Dia bayar harga, dia beli kembali gomer dengan bayaran 5 sikel perak dan 1,5 homer jelai. Bagaimana Tuhan yang penuh kasih digambarkan seperti ini. Kita yang memberontak kepada Dia, yang terus pergi bersundal, yang memberhalakan banyak hal lain dalam hidup kita, tetapi Tuhan bayar kita, beli kita dengan darah anaknya, darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Dia memberikan hidupnya untuk membayar kita sebagai ganti kita yang terus bersundal dan berzina dalam hidup kita. Baik kita menghargai pengorbanan Yesus, menghargai kasih Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak kembali lagi ke cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang lama yang tidak percaya Tuhan sanggup menolong kita, yang tidak percaya bahwa ada Tuhan yang bekerja sempurna dengan jalan-jalannya dalam hidup kita. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita mengalami ujian-ujian, baik di kesehatan, di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan, tetapi kita bisa terus melihat Tuhan dalam hidup kita. Hal-hal yang kita lewati untuk Tuhan melatih kita semakin percaya kepada Dia, melatih kita untuk mengasihi Dia sebagaimana Dia mengasihi kita, untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, dan tidak pergi lagi kepada ilah-ilah lain, berhalakan hal lain dalam hidup kita selain daripada Dia. Supaya kita menghargai anugerahnya melalui Yesus Kristus yang sudah membayar lunas semua dosa-dosa kita di kayu salib, sehingga kita yang sudah tidak ada arti, Tuhan balas, Tuhan kembalikan kita menjadi pribadi yang berharga di matanya saat kita mau terima Yesus, terima Dia dengan sepenuh hati, mempercayai Dia dan melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Jadi dibeli kembali oleh Hosea, tetapi ada pendisiplinan, ada ganjaran-ganjaran yang perlu diterima oleh orang Israel akibat ketidaksetiaan mereka. Nah, ada ganjaran yang kita dapat dalam hidup karena kita tidak taat kepada Tuhan, karena kita
berkhianat, lebih mempercayai berhala-berhala lain di dalam hidup, dan ini yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, dan digambarkan dengan Gomer, wanita yang diperistri oleh Hosea, yang dia berkata, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, jadi tinggal menyucikan diri kembali, tidak bersundal lagi, tidak pergi berzina lagi dengan laki-laki lain. Dan dikatakan dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Nah, hubungan relasi suami istri ada keintiman, yaitu persetubuhan, keintiman yang paling dalam hanya dilakukan oleh suami dan istri, dan ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel dalam hal ini melalui perumpamaan, bukan perumpamaan, dengan kehidupan Gomer, bahwa dia tidak akan Hosea tidak akan bersetubuh dengan dia, tidak ada keintiman. Ada masa di mana mereka terbuang, dan Israel kita tahu terbuang selama 70 tahun di Babel, dan di masa-masa itulah mereka melewati proses-proses pelatihan untuk setia dan berbalik sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Ayat 4, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Ini yang dikatakan lama orang Israel di situ selama 70 tahun. Mereka menjalani pendisiplinan di Babel. Ayat 5, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi dikatakan sesudah itu, sesudah pendisiplinan, ada pendisiplinan yang bisa membuat kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Pendisiplinan itu kasih Tuhan untuk kita bisa berbalik kepada Dia. Karena kalau tidak ada pendisiplinan seperti Gomer ini, dia akan terus pergi berzina, dia akan terus pergi bersundal. Tetapi dengan adanya pendisiplinan, bangsa Israel pada akhirnya nanti akan berbalik dan mencari Tuhan. Kita lihat dalam hidup kita, kadang kalau tidak ada masalah, semua baik-baik, orang tidak ingat Tuhan. Orang pikir ya semua karena kekuatanku sendiri, semua karena usahaku, semua karena kepintaranku, semua karena keluargaku, semua karena pengandalan kepada orang-orang, kepada manusia. Dan ini yang disebut berhala saat kita lebih mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan kita sendiri, diri kita, atau mengandalkan harta kita, mengandalkan jabatan, mengandalkan posisi, semua itu adalah bersundal di hadapan Tuhan. Dan ada masa di mana Tuhan menghancurkan bagian-bagian yang kita berhalakan di dalam hidup kita. Harga diri, kekuatan, semua dihancurkan, ataupun kesehatan, supaya kita berbalik kepada Dia, mencari Dia. Ini dikatakan di ayat 5, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan. Saat ada pendisiplinan, diam orang Israel, tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, tidak ada efod dan terafim yang mereka berhalakan selama ini. Saat itu sadar untuk mencari Tuhan dan Allah mereka. Dan Daud, kalau di terjemahan lain dituliskan keturunan Daud, yaitu nantinya adalah Yesus. Keturunan Daud yaitu Yesus yang kita akan cari saat kita terima Yesus, percaya Dia dengan segenap hati, dan Roh Kudus hadir dalam hati kita yang akan terus menuntun kita kepada kebenaran yang satu ke kebenaran yang berikut, kepada iman yang satu kepada iman yang berikut, supaya kita terus dekat kepada Dia, intim dengan Dia. Dan dikatakan di akhir ayat 5, mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Kita gementar mencari Tuhan, kita takut kepada Dia, takut dalam hal menghormati Dia, kita taat kepada perintah-perintahnya. Dan
yang kita percayai, kita terima Yesus dengan sepenuh hati, kita mengucapkan dengan mulut kita bahwa kita percaya Dia, kita mengakui Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita perlu untuk mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Saat kita cari Dia dengan bersungguh hati, dengan gementar kita cari Dia seperti bangsa Israel ini, kita mengakui Dia, kita mengaku dengan mulut dan mempercayai dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, kata Roma 10 ayat 9. Dan ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saat kita mau untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, mempercayai Dia, dan nantinya mengikuti keteladanan-keteladanannya, mempercayai firman-firmannya, kita akan hidup dari hari ke hari dalam sukacita, dalam damai sejahtera, karena kita percaya bahwa kita tidak sendirian. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kadang kita mencari kemana-mana, apa yang bisa menolong saya dalam hidup kita. Satu-satunya yang sanggup menolong kita adalah Tuhan, Juru Selamat kita, yang sanggup untuk memberikan kekuatan di saat kita lemah, di saat kita sakit. Kita berteriak kepada Dia, Dia memberikan kesembuhan. Sembuhkan hati kita, sembuhkan tulang-tulang kita, sembuhkan luka-luka kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dimulai dengan kita dengan gementar, dengan sepenuh hati mau berbalik, mau bertobat, dan mengikuti jalan-jalan yang Dia sudah tunjukkan kepada kita. Seperti pembacaan kita di Lukas pasal 6 kemarin, bagaimana Tuhan mau kita mendengar firman-Nya, datang kepada Dia, dengar firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Jadi datang kepada Dia terlebih dahulu, mempercayai Dia, mendengarkan perkataan-perkataannya, dan kita melakukannya. Kita akan disamakan dengan orang yang mendirikan rumah, yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi saat datang air bah, datang banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Biar kita membangun rumah iman kita dengan kokoh di atas iman kepada Yesus, dengan setiap perkataan-perkataannya, sehingga sekalipun ada banjir, ada badai, lewat masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi, ujian-ujian kehidupan, kita tetap akan teguh kokoh berdiri mempercayai Dia dalam segala hal, dan sukacita karena Tuhan terus menjadi kekuatan kita. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.